Yang pertama ada judul jurnal. Untuk jurnal yang pertama yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. Untuk jurnal yang kedua yaitu pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang HPP, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian ada pendahuluan. Kepatuhan pajak atau tax compliance merupakan suatu perilaku wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk memenuhi suatu kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak diukur melalui dua indikator, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sementara itu, kepatuhan material merupakan upaya wajib pajak yang secara substantif memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak yang telah memenuhi kepatuhan formal berarti telah memenuhi kepatuhan material. Perbedaan antara kedua indikator tersebut dapat dilihat dari konteksnya, bahwa kepatuhan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan, sementara kepatuhan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal yang lebih luas yang mencakup perhitungan, pembayaran, serta pelaporan. Sebenarnya kepatuhan pajak diharapkan kesadaran secara sukarela yang mencakup tingkat kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan disertai dengan aktivitas tindakan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak mencakup tidak hanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan apa yang telah tersurat dalam undang-undang perpajakan, termasuk melakukan apa yang tersirat dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan teori. Nah, yang pertama itu ada Theory of Recent Action atau biasa disingkat dengan TRI. Nah, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Martin Fishbein dan juga Edson dalam kutipan Jogyanto tahun 2007. Nah, teori ini menghubungkan antara keyakinan atau belief, sikap atau attitude, kehendak atau intention, dan juga perilaku atau behavior. Nah, kehendak merupakan prediktor terbaik perilaku. Artinya, jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, nah cara terbaik adalah mengetahui apa sih kehendak dari orang tersebut. Konsep penting dalam teori ini adalah fokus perhatian, yaitu mempertimbangkan sesuatu yang dianggap penting. Untuk kehendak atau intention itu ditentukan oleh sikap dan juga norma subjektif. Hal ini dikutip dari Jogyanto tahun 2007. Nah, sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada 3 hal. Yang pertama yaitu perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Yang kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tapi juga oleh norma-norma subjektif atau subjektif norma, yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat. Dan yang terakhir yaitu sikap terhadap 10 suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat berperilaku tertentu. Ini dikutip dalam Jogyanto tahun 2007. Selanjutnya ada Theory of Planned Behavior atau disingkat dengan TPB, yang merupakan pengembangan dari teori yang pertama tadi. Nah, ini juga dikutip dari Jogyanto tahun 2007. Nah, Jogyanto mengembangkan teori ini dengan menambahkan konstruk yang belum ada di TRI. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian. Nah, konstruk ini ditambahkan untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Nah, di sini terdapat 2 bentuk dari model teori perilaku rencanaan sebagai berikut. Yang pertama, teori ini mengasumsi bahwa
kontrol persepsi perilaku mempunyai implikasi motivasional terhadap minat. Nah, orang-orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu mungkin tidak akan membentuk minat berperilaku yang kuat untuk melakukannya, walaupun mereka mempunyai sikap yang positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain akan menyetujui seandainya mereka melakukan perilaku tersebut. Nah, dengan demikian diharapkan terjadi hubungan antara kontrol persepsi perilaku dengan minat yang tidak dimediasi oleh sikap dan juga norma subjektif. Yang kedua, adanya kemungkinan hubungan langsung antara kontrol persepsi perilaku dengan perilaku. Hal ini dikutip oleh Jogianto tahun 2007. Dan teori yang ketiga adanya teori kepatuhan atau compliance theory. Nah, teori ini menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap suatu perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Mandasari dan juga Ngadiman tahun 2021, kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban serta hak berpajak. Nah, kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu rangkuman. Kerangka penelitian jurnal yang pertama, pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. X1-nya pengetahuan pajak, X2 sanksi pajak, X3 persepsi keadilan, Y-nya kepatuhan wajib pajak UMKM. Kerangka penelitian jurnal yang kedua, pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang HPP sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. X1-nya persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang HPP, X2 sosialisasi perpajakan, Y-nya kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode penelitian jurnal yang pertama menggunakan analisis regresi linear berganda. Sedangkan jurnal yang kedua menggunakan analisis regresi linear berganda. Populasi dan sampel jurnal yang pertama, populasinya seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang memiliki produk unggulan di Kota Manado. Sampelnya 73 pelaku UMKM yang memiliki produk unggulan di Manado atau menggunakan probability sampling yaitu simple random sampling. Populasi dan sampel jurnal yang kedua, populasinya penelitian ini memiliki populasi yang berjumlah 2.860.563 UMKM di Sumatera Utara. Sampel yang diambil berjumlah 100 UMKM atau menggunakan non-probability sampling yaitu simple sampling purposive. Hasil dari jurnal yang pertama yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. Yang kedua, sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. Yang ketiga, persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. Hasil jurnal yang kedua menunjukkan persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang HPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang kedua, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.